Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab gerak parabola. Oke, pada video kali ini kita akan menentukan besar dan arah kecepatan panah yang ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu saat mencapai tanah ya. Simak soalnya baik-baik ya Sobat 100. Jadi di sini diketahui sebuah panah ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi alfa dari permukaan tanah. Setelah bergerak T detik, panah mencapai koordinat 40I plus H dengan vektor satuan J, yang mana satuannya adalah meter. Keterangan berikutnya, jika pada saat itu kelajuan panah 20 meter per second dan membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, yang mana nilai tangan theta adalah negatif setengah, pertanyaannya Sobat 100 tentukan besar dan arah kecepatan panah saat mencapai tanah itu berapa. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada anak panah, diketahui di soal ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi alfa, yang mana V0 dan alfanya tidak diketahui ya. Nah, panah ini kemudian bergerak sampai pada saat tertentu kecepatannya adalah 20 meter per second, yang mana pada saat ini jarak horizontalnya adalah 40 meter karena koordinatnya 40I dan ketinggiannya adalah H. Nah Sobat 100 ditanya saat panah ini mencapai tanah kecepatannya itu berapa dan membentuk sudut berapa atau arahnya bagaimana ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama Sobat 100, dari informasi yang ada di soal ini kan ada banyak informasi ya. Sobat 100 fokus di sini. Yang pertama dulu ya. Tangan theta sama dengan negatif setengah. Nah, pada saat V sama dengan 20 meter per second, panah membentuk sudut theta. Karena ini tangan tetanya negatif, kita gambarkan kira-kira arahnya seperti ini pakai bantuan segitiga siku-siku. Yaitu tetanya di sini. Nah, ini siku-sikunya ke bawah gini ya. Karena nilai tangan theta sama dengan negatif setengah, berarti tangan theta itu kan sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut. Sisi sampingnya kita tuliskan 2, sisi depan sudutnya adalah negatif 1. Nah, dengan bantuan Pythagoras kita bisa dapatkan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 1 dikuadratkan. 2 kuadrat adalah 4, negatif 1 kalau dikuadratkan 1. 4 tambah 1 ketemu 5 dalam tanda akar, maka sisi miringnya adalah akar 5. Nah ingat, untuk kosinus theta itu adalah sisi samping sudut dibagi dengan sisi miringnya. Berarti kosinus theta sama dengan 2 dibagi dengan akar 5, atau bentuk rasionalnya kosinus theta sama dengan 2/5 akar 5. Ini nilai kosinus theta. Nah berikutnya untuk nilai sinus theta adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Depan sudutnya negatif 1, miringnya akar 5. Jadi sinus theta sama dengan negatif 1 dibagi dengan akar 5, maka bentuk rasionalnya sinus theta sama dengan negatif 1/5 akar 5. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah kosinus theta ini digunakan untuk apa? Di soal kan yang diketahui saat ketinggian H kecepatannya 20 meter per second. Nah ini kan besar kecepatannya, kita perlu cari kecepatan arah horizontalnya. Kenapa? Karena kecepatan arah horizontal ini nilainya konstan baik di titik awal maupun di titik H. Jadi kalau kita hitung Vx di sini, nilai Vx itu sama dengan V cos theta. Nah, V-nya 20 meter per second, kosinus theta-nya tadi adalah 2/5 akar 5, sehingga Vx sama dengan 20 kalikan 2/5 akar 5. 20 dibagi 5 ketemu 4, 4 kalikan 2 ketemu 8. Jadi Vx sama dengan 8 akar 5, satuannya meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Ini kita simpan dulu. Nilai Vx kita simpan dulu. Berikutnya Sobat 100 perlu menentukan waktu dari titik awal ke titik H ini. Nah, untuk menghitung waktu di sini Sobat 100 kan sudah dapatkan nilai Vx-nya ya. Di soal sudah ada koordinat di titik H adalah 40I, berarti jarak horizontalnya 40 meter. Nah, dengan rumus GLB maka kita dapatkan waktunya nanti ya. Yang mana formula yang kita pakai di sini adalah X sama dengan Vx kalikan T. X-nya 40 meter, Vx-nya tadi 8 akar 5. Jadi 40 sama dengan 8 akar 5 kalikan waktu. Karena kita ingin menghitung waktu, berarti
8 akar 5 pindah ruas berubah menjadi pembagian, sehingga T sama dengan 40 dibagi dengan 8 akar 5. Kalau kita hitung 40 dibagi 8 ketemu 5, ini dibagi lagi dengan akar 5. Jadi 5 dibagi dengan akar 5, hasilnya kita peroleh T sama dengan akar 5 satuannya second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan waktu dari titik awal sampai titik H, berikutnya Sobat 100 perlu cari dulu, tadi kan sudah kita hitung Vx-nya, sekarang kita hitung Vy-nya ya. Jadi kalau Vx tadi V cos theta, berarti Vy adalah V sin theta ya. Jadi kita perlu cari Vy. Vy itu tidak lain adalah sama dengan V sin theta. Kecepatannya 20 meter per second, sinus tetanya tadi adalah negatif 1/5 akar 5. Jadi Vy sama dengan 20 dikalikan negatif 1/5 akar 5. 20 dibagi dengan 5 ketemu 4, jadi Vy sama dengan negatif 4 akar 5 satuannya meter per second. Nah Sobat 100 sudah dapatkan Vy, tadi sudah dihitung waktunya juga, maka dengan rumus GLBB, karena secara vertikal panah mengalami percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi, dengan rumus GLBB kita nanti bisa menentukan V0Y-nya itu berapa. Jadi pakai rumus GLBB ya. Di sini formulanya adalah V sama dengan V0Y min GT. V-nya sudah kita hitung negatif 4 akar 5, V0Y-nya kita cari, percepatan gravitasi gunakan 10 karena di soal tidak diketahui. Waktunya tadi akar 5, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya negatif 4 akar 5 sama dengan V0Y min 10 kalikan akar 5. Karena kita ingin menentukan V0Y, maka negatif 10 akar 5 pindah ruas jadi penjumlahan, maka V0Y sama dengan 10 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Kita peroleh V0Y sama dengan 6 akar 5 satuannya meter per second. Oke, yang pertama tadi sudah kita hitung waktu dari titik awal sampai titik H ya. Nah sekarang Sobat 100 perlu cari waktu dari posisi awal sampai posisi akhir, sampai panah menyentuh tanah lagi. Jadi kita simpulkan di sini kita cari T aksen ya. Bagaimana caranya? Sobat 100 harus paham saat panah mencapai tanah syaratnya adalah Y akhir itu sama dengan 0. Nah secara vertikal tadi pakai GLBB ya. Rumus Y itu tidak lain adalah V0YT aksen min setengah GT aksen kuadrat. Ini harus sama dengan 0. V0Y nya tadi sudah kita hitung 6 akar 5. Ini waktu aksennya kita cari. Maka dengan menggunakan penulisan ulang ya, V0YT aksen sama dengan setengah GT aksen kuadrat, nanti Sobat 100 akan dapatkan bentuk ini. T aksen itu sama dengan 2 V0Y dibagi dengan G. Jadi V0YT aksen sama dengan setengah GT aksen kuadrat, T aksennya coret, maka tinggal V0Y sama dengan setengah GT aksen, atau T aksen sama dengan 2 V0Y dibagi dengan G. Nah V0Y nya tadi adalah 6 akar 5, G nya 10, jadi T aksen sama dengan 2 kali 6 akar 5 dibagi dengan 10. 2 kali 6 ketemu 12, 12 dibagi 10 ketemu 1,2, jadi T aksennya sama dengan 1,2 akar 5 satuannya second. Jadi kalau dari titik awal sampai titik H butuh waktu akar 5 second. Kalau dari titik awal sampai ke tanah lagi butuh waktu 1,2 akar 5 second. Nah setelah dapatkan nilai T aksennya, berikutnya Sobat 100 cari nilai Vy aksen. Kan yang ditanya besar dan arah kecepatan saat mencapai tanah. Untuk Vx itu nilainya konstan dari titik awal, titik H sampai kembali lagi ke tanah, ini kecepatannya tetap segini. Yang berubah-ubah itu vertikalnya karena GLBB ya. Jadi di sini Sobat 100 perlu cari Vy aksennya. Vy aksen mirip dengan formula ini ya. Jadi bentuknya gini. Jadi Vy aksen itu sama dengan V0Y min GT aksen. V0Y nya adalah 6 akar 5, G nya 10, T aksennya 1,2 akar 5, sehingga Vy aksen sama dengan 6 akar 5 dikurangi 10 kalikan 1,2 akar 5. Oke kita hitung ya. 10 kalikan 1,2 ketemu 12, tapi ini tandanya negatif. Jadi 6 dikurangi 12 ya, ketemu negatif 6. Ini ada akar 5 nya, jadi Vy aksen sama dengan negatif 6 akar 5 satuannya meter per second. Nah kita sudah dapatkan Vx nya 8 akar 5 meter per second, Vy aksennya negatif 6 akar 5 meter per second.
Sehingga Sobat 100 bisa menentukan besar kecepatan panah. Ingat, Vx dan Vy itu saling tegak lurus. Jadi besar V itu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy aksen kuadrat. Vx nya 8 akar 5, Vy aksen negatif 6 akar 5. Kita tulis di baris berikutnya. Besar V sama dengan akar dari 8 akar 5 dikuadratkan ditambah negatif 6 akar 5 dikuadratkan. Oke, ini kita hitung secara cepat ya Sobat 100. Ada 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, kalau di akar ketemu 10 ya. Di belakangnya tetap ada akar 5. Jadi besar V itu sama dengan 10 akar 5 satuannya meter per second. Nah, untuk arahnya Sobat 100 ingat ya, karena di sini yang kita simbolkan adalah beta, maka tangen beta itu sama dengan Vy aksen dibagi dengan Vx. Vy aksennya adalah negatif 6 akar 5, Vx nya 8 akar 5. Jadi tangen beta itu sama dengan negatif 6 akar 5 bagi dengan 8 akar 5. Atau kita sederhanakan, tangen beta itu sama dengan negatif 3/4. Berarti beta berapa? Beta adalah arkes tangen dari negatif 3/4. Nah, karena tandanya negatif berarti beta itu sama dengan negatif 37 derajat. Ini diukur dari sumbu X positif. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami. Ini penyelesaiannya lumayan panjang. Jadi langkah pertama Sobat 100 fokus di sini ya. Saat ketinggian H, sudut panah adalah sudut theta. Jadi dari tangan theta ini Sobat 100 cari nilai cosinus theta dan sinus theta. Kalau sudah tahu cosinus theta dan sinus theta, Sobat 100 pertama hitung Vx. Vx adalah V cos theta. Setelah dapat Vx, berikutnya Sobat 100 cari T, waktu dari kondisi awal sampai ketinggian H. Oke, formula X sama dengan Vx kalikan T. Nah, setelah dapatkan T, tadi sudah hitung Vx, sekarang hitung Vy. Vy sama dengan V sin theta. Ada waktu, ada Vy. Sobat 100, berikutnya adalah cari V0y. Pakai rumus Vy sama dengan V0y min GT. Jadi dengan memasukkan nilai Vy dan waktu nanti dapat V0y. Nah, setelah dapatkan nilai V0y, berikutnya Sobat 100 cari waktu dari kondisi awal sampai mencapai tanah, T aksen ya. Nah, setelah dapatkan T aksen, berikutnya Sobat 100 cari Vy aksen. Vy aksen sama dengan V0y min GT aksen. Nah, setelah dapatkan Vy aksen, barulah Sobat 100 bisa hitung besar kecepatan panah saat mencapai tanah. Yang mana formulanya adalah V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy aksen kuadrat. Masukkan nilai Vx dan Vy aksen, ketemu besar kecepatan. Nah, untuk arah kecepatan panah, Sobat 100 gunakan formula ini. Tangen beta sama dengan Vy aksen dibagi dengan Vx. Nanti beta adalah arkes tangen dari Vy aksen dibagi dengan Vx. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.